misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Kisru dunia skincare terus berlanjut. Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys terkait adanya dugaan pemerasan senilai 4 miliar. Selain Nikita, Reza Gladys juga melaporkan Dr. Oki dan Doktif. Julianus, sebagai kuasa hukum Reza Gladys menyampaikan bahwa laporan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Nikita dan dua rekannya tersebut kini sudah naik status penyidikan dan telah dilakukan gelar perkara pada hari Jumat 14 Februari lalu. Ia pun berharap dalam waktu dekat ketiganya segera ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, pasca gelar perkara 4 hari lalu, benarkah Nikita Mirzani kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim aparat kepolisian? Inisial NM itu ada melakukan review ya, konten-konten yang menjelek-jelekkan klien kami. Itu peristiwa hukum awalnya. Nah kemudian klien kami sebenarnya punya niat baik. Hari ini Bang, update-nya? Update ya, informasi terakhir dari pihak penyidik bahwa hari ini dilaksanakan gelar perkara. Kemudian kami sih berharap bahwa pihak dari penyidik cyber Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan menetapkan tersangka terhadap apa yang sudah kami laporkan, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga, penggiringan opini terhadap klien kami itu sebenarnya itu kan adalah perbuatan yang ya, saat ini saya mau sampaikan peristiwa hukumnya yang sebenarnya adalah inisial NM itu ada melakukan review ya, konten-konten yang menjelek-jelekkan klien kami. Itu peristiwa hukum awalnya. Nah kemudian klien kami sebenarnya punya niat baik dalam artian beliau ini ingin duduk sama, bukan berarti dia harus memberikan duit, tidak, karena nama dia tidak mau dicemarkan, tetapi dengan niat yang baik seperti itu ya, dengan ingin supaya agar namanya tidak lagi dijelek-jelekan, inisial NM ini mempergunakan kesempatan itu ya, melalui salah satu rekan sejawat klien kami yaitu Dr. O ya, jadi sebenarnya perantara peristiwa hukum ini adalah Dr. O ya, sehingga terjadi komunikasi kepada asistennya inisial NM, seperti itu. Meski belum ada kepastian hukum, Julianus selaku kuasa hukum Reza Gladys memastikan bahwa bukti yang mereka ajukan dalam kasus ini jelas mengarah kepada dugaan pemerasan. Berdasarkan bukti tersebut, pelapor merasa mengalami ancaman akan diserang di media sosial jika pertemuan yang disebut silaturahmi tidak menghasilkan uang. Adapun terlapor diduga meminta uang sebesar 5 miliar sebagai syarat tutup mulut. Karena merasa terancam, pelapor akhirnya melakukan transfer 2 miliar pada tanggal 14 November 2024 dan memberikan uang tunai 2 miliar keesokan harinya, sehingga total kerugian korban mencapai 4 miliar. Di samping itu, Julianus juga menyoroti bahwa review skincare yang dilakukan oleh Doktif, rekan Nikita Mirzani, telah menyalahi aturan. Menurutnya, jika memang ada overclaim, lebih baik dilaporkan langsung kepada pihak yang berwenang, yakni BP POM. Kenapa? Kami akan juga nanti dalam persidangan ya akan menghadirkan para korban-korban lainnya yang memperkuat laporan klien kami. Ya, sebenarnya bukan klien kami saja yang sudah menjadi korban, tetapi ada juga ya teman-teman sejawat atau brand owner yang lain yang mungkin selama ini masih ketakutan. Ya, mudah-mudahan untuk berikutnya kita berharap bahwa orang-orang yang kami maksudkan ini bersedia memberikan keterangan juga dia sebagai korban terhadap laporan kami ini. Bang, ini kan bisa dibilang kasusnya sudah termasuk sedikit lama juga ya Bang ya. Awal mula sebelumnya adanya NM tersebut review produk dari Dr. Reza sendiri itu, apakah mereka saling kenal
seperti biasa atau tidak ada perkenalan sebelumnya seperti Oke. itu? Sebenarnya antara klien kami dengan mereka semua yang terlapor ini, klien kami hanya mengenal Dr. Ko. Hanya itu, ya. Kenapa dia mengenal Dr. Ko? Karena ini teman sejawat, ya, teman sejawat yang kemudian mungkin ada hubungan yang lain terhadap profesi sebagai seorang dokter. Kalau yang lain tidak kenal, seperti itu. Ada statement dari NM sendiri mengatakan bahwa kemarin itu kayak orang dikasih uang pasti bakal mau nih diterima uang tersebut. Kok kenapa sekarang baru dibahas menurut NM seperti itu? Bahasanya gini bang, lo dikasih uang, lo terima, tapi lo bilang ditakin maling. Gimana bang? Itu gimana, Bang? Saya pikir itu hak dia melakukan pembelaan, tetapi saya pastikan bahwa alat bukti yang kami sajikan berbentuk rekaman, ya, berbentuk rekaman, kemudian hasil chattingan itu sudah mengarah kepada salah satu dugaan kami adalah pasal 368. Oke, tadi abang bilang ada bukti rekaman segala macam, berarti itu secara case ya bang? Kalau ini bahaya ini. Kan tadi abang bilang ada bukti rekaman. Maksudnya proses dalam terjadinya 368 itu kami punya rekamannya terhadap lanjutannya. Oke, tapi memang terjadi transaksi itu terjadi ya bang? Bahwa memang Iya. terjadi ya? Terjadi. Karena kemarin kan sempat kita juga dengar dari pihak Humas juga bahwasannya itu 2M sudah ditransfer dan ada 2M lagi secara cash gitu loh. Berarti Dengan dari mana? Dari penyidik ya? Humas. Humas ya? kemarin Humas sudah. Oke, siap. Oke. Jadi kemarin apakah kita mau benar nggak sih bang kalau yang menerima itu semua adalah asisten dari MM tersebut? Jadi kalau kita sudah speak up ya, saya hanya mewakili aja ya. Secara cash asisten beliau, tapi ada sebagian yang banyak 2M itu ditransfer ke salah satu kit. Oh, itu sudah terpenuhi dari yang diminta belum bang? Yang 4M sudah. Yang oke. diminta yang 5M. diminta kan 5M gitu berarti? Ya diminta Oh. 5M, tetapi dengan ada yang tidak boleh saya sampaikan dalam hasil chat itu, akhirnya dimintakan 4M dan juga terpenuhi seperti itu. Lalu gelar perkara tadi seperti apa bang? Apakah ini sudah menguatkan untuk penetapan? Kita tunggu. Kenapa Bang itu untuk hari ini gelar perkara sendiri tidak dihadiri oleh Dr. Reza? Ya ini penting nih seperti ini. Saya perlu sampaikan bahwa saya juga terkejut melihat klien kami. Sebenarnya klien kami ini paham hukum acara, ya paham perkap. Jadi sehingga kemudian dia tidak mau melakukan intervensi terhadap hasil penyidikan. Dan kemudian dia tidak mau kawan-kawan membenarkan dirinya. Biarlah penyidik yang melakukan tugasnya sehingga kemudian nanti ditetapkan tersangka seperti itu. Tapi kalau gimana? Ya, apakah itu ada kewajiban Bang? Maksudnya untuk klien sendiri untuk hadir dalam nanti gelar perkara itu ada kewajiban tidak kan, Enggak. Bang? Enggak. Oke, berarti tinggal menunggu status naik ya bang? Ya mudah-mudahan kita doakan hari ini pihak penyidik ya bekerja dengan baik, kemudian dari hasil gelar perkara akan menghentikan huru hara terkait persoalan ini. Perkara sendiri tidak dihadiri oleh Dr. Reza. Ya ini penting nih seperti ini. Saya perlu sampaikan bahwa saya juga terkejut melihat klien kami. Sebenarnya klien kami ini paham hukum acara. Reviewer dengan bahasa narasi overclaim itu tidak ada di dalam peraturan BPOM. Yang ada adalah tentang klaim teknis kosmetika, ya, di dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Tidak ada yang istilah namanya overclaim seperti itu. Terus sekarang selanjutnya bagaimana soal kemarin soal gelar perkara, bagaimana kelanjutan kasusnya itu? Nah itu kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik. Berarti Ya. benar sudah diperiksa lagi, berarti benar sudah dilakukan gelar perkara terkait kasus yang dilaporkan Informasi RG. secara by phone kita mendapatkan seperti itu. Kalau kemudian gelar perkaranya berlangsung atau ditunda, saya belum dapat info lanjutan. Seperti itu. Oh mungkin dari ada 4 kan berarti saksinya ya bang? Saat terlapornya ya? Dari 3 apa 4 sih bang? Kalau menurut laporan kami, LP kami di LP 7355 tanggal 3 Desember itu ada 3 orang. Nah dari itu akan ada diperiksa lagi kan bang untuk
Itu nanti penyidik ya yang memberitahukan ya. Bang, tapi kenapa dokter Reza kalau emang dia skincare yang aman gitu, kenapa dia mau ngasih duit ke pelapor sih bang? Kalau emang dia ngasih skincare yang aman nih gitu, kenapa dia mau ngasih duit ke pelapor? Selain karena adanya ancaman itu bang, kalau misalkan kata netizen kalau misalkan aman, kenapa harus takut kalau diancam? Dan harus ngasih duit gitu bang? Saya jelaskan, kalau bisa jelaskan seperti itu kan masuk dalam materi perkara, iya kan? Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure, iya kan? Contoh seperti ini, kalian pasti pernah dengar kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya, itu kan sama aja menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutup-nutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya jangan review di medsos. Nah ini kan metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia. Tapi bang kan menurut keterangan dari pihak sebelah kan klien abang sendiri yang justru mencari-cari terlapor untuk bertemu agar tidak bersuara soal atau tidak mereview tentang skincare-nya itu. Berarti ada kekhawatiran khusus dong bang? Kita tidak pernah meminta tidak mereview secara terang-terangan ya. Yang pasti di dalam ya, nanti saya lebih masuk dalam ini klien ini. Klien kami ini menghubungi teman sejawatnya terhadap komunikasi antara klien kami dengan teman sejawatnya. Teman sejawatnya Dr. O menyarankan seperti itu. Nah seperti apa saran dia biar nanti penyidik mendalami ya. Berarti dalam artian di sini perantara Dr. O ya, antara NM dengan Dr. Reza, ada Dr. O yang menjadi perantara. Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Kalau perantara saya belum bisa pastikan ya, tapi yang pasti klien kami sebagai teman sejawatnya menghubungi teman sejawatnya yaitu Dr. O untuk meminta saran dan itu diatur ya, seperti itu. Di sisi lain nih guys, Nikita Mirzani merespon laporan ini dengan santai. Menurutnya, situasi tersebut diibaratkan seperti seseorang yang dengan sukarela diberikan uang, namun setelah uang diambil lalu tiba-tiba dituduh maling. Ia juga menegaskan bahwa dalam unsur pemerasan harus ada ancaman. Sedangkan dalam kasus ini, komunikasi antara kedua belah pihak berjalan baik nih guys. Nikita mengklaim bahwa uang tersebut sebenarnya adalah bagian dari endorsement. Sementara itu, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menambahkan bahwa ada bukti percakapan yang menunjukkan bahwa pelapor justru berusaha mencari cara untuk bertemu Nikita selama 1 tahun terakhir. Bahkan, pelapor disebut beberapa kali meminta perpanjangan waktu agar bisa bertemu. Oleh karena itu nih guys, menurut Fahmi, hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada unsur pemerasan dalam kasus ini. Di dalam gimana kan? Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya, Ya santai lah mas. Segitu ya mas? banyak Segitu aja. ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya di ceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi kan repot jadinya. Jadi itu aja. Apa yang mau kita? Artinya sangat disusalin nggak sih? Artinya kita niat bantu menolong, tapi ternyata harus malah berurusannya seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, yang langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Jadi Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi, tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada dokter, ada Diki, ada Dokter Oki. Silakan mau nanya apa. Laporan dari siapa dan atas kasus? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir. Kita buktikan, ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor, pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu.
selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Banyak kali. Jadi yang di BAP dulu tuh saya kedua saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ya, yang mau ditanya aja ada Dokter mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review skincare ya. silakan. Mungkin bisa dijelasin Doktif. Oke, bikin aja ya Ucate. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Itu aja. Tadi bawa barang suci juga. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Doktif sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau kan sendiri tadi menyampaikan apa mungkin? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai konsultan. Bolak-balik aja pertanyaan, muter sama aja sebetulnya. Lagi ya, bosan kan nungguin cuman begini apa ini doang. yang mau ditanya? Ada sesuatu yang spesifikkan? Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian dan kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan, jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, 28, Doktif juga ada Sekitar 32. Ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim persoalan. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu ada pesan nggak sih untuk yang Melaporkan kejadian ini. Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan, muncul spekulasi perihal Nikita Mirzani yang disebut-sebut akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum ibu dari 3 anak tersebut. Waduh, review skincare semakin serius nih guys. Kira-kira kalian lebih percaya yang mana nih? Pengakuan dari Dr. Reza Gladys atau pernyataan Nikita Mirzani dan kawan-kawannya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.